السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعة الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, Maha mengetahui hambanya yang bertaubat dan bermuhasabah diri. Hanya kepadanya lah kita bergantung harap. Hanya kepadanya lah kita mengiba pertolongan. Hanya kepadanya lah kita mengadu. Hanya kepadanya lah tempat kita bertaubat. Dan hanya kepadanya lah kita mengharap keselamatan dari perihnya azab dunia dan pedihnya siksa akhirat. Hanya kepadanya lah tujuan seluruh ibadah kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, serta matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Salawat dan salam mari selalu kita lanjutkan, kita lantunkan kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir kita, panutan kita, pembaca kesempurnaan syariat Islam. Kepadanya lah kita berteladan dan kepadanya lah kita mencontoh segala tata cara peribadatan. Hadirin yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang teguh dan istiqamah meniti jalan yang telah digariskan olehnya. Kami wasiatkan kepada diri kami juga, kepada jamaah sekalian, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaubat kepadanya, selalu mengingat-ingat bahwa alam dunia ini hanyalah sementara dan kekekalan ada di alam akhirat. Hadirin yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hambanya untuk selalu bertakwa dan bertaubat. Untuk apa? Agar ia selalu untuk mengingat diri, untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian melakukan bermuhasabah diri, merenungi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia, tidaklah menciptakan sesuatu tanpa adanya tujuan. Muhasabah diri adalah upaya seseorang untuk menyelidiki di akhir harinya segala perbuatan yang telah ia lakukan pada hari tersebut. Jika ia mendapatkan ada perbuatan baik yang ia lakukan,
ia membiarkannya berlalu dalam keikhlasan semata. Namun, jika ia dapati ada perbuatan dosa dan maksiat yang ia lakukan, ia segera bermuhasabah diri dan bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Pengertian muhasabah diri tersebut cukup gamblang untuk menjelaskan kepada kita bahawa bermuhasabah diri adalah unsur yang sangat penting untuk dilakukan seorang Muslim setiap harinya. Muhasabah diri memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup seorang Muslim, di mana ia akan selalu mengevaluasi diri dengan tujuan hari esok yang lebih baik dari hari ini. Namun sayang, banyak sekali di antara kita atau bahkan termasuk kita yang mengabaikan aktivitas penting ini sebelum mereka memejamkan mata di malam hari. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita. Menjadi catatan penting bagi kita agar kita sebagai manusia senantiasa melakukan aktivitas tersebut. Hadirin yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik yang disebutkan dalam hadis tentang muhasabah diri ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ketika itu salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hanzalah Al-Usayyidi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Sesampainya di rumah beliau berkata, "Ya Rasulullah, nafaqat Hanzalah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma dzaka? Apa maksudmu ya Hanzalah?" Lalu Hanzalah menjelaskan, "Ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu 'ainin fa idza kharajna min 'indika 'afasna al azwaja wal aulada wad dhai'ati nasina katsiran." Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ketika saya berada di sisimu, kemudian engkau menerangkan kepada saya tentang siksa neraka dan nikmatnya surga, seolah-olah saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Akan tetapi ya Rasulullah, ketika saya telah keluar dari sisimu, maka saya pun berlaku kasar kepada istri dan anak-anakku, serta sering melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadununa ala ma takununa indik wa fi dzikri la safahtukumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'atan." Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh jika kamu senantiasa menetapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tetapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.